Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Anda wajar kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi dana bantuan sosial. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut hanya 11 tahun penjara untuk korupsi dana bantuan sosial oleh jaksa dari KPK, lembaga yang pernah koar-koar soal hukuman mati bagi koruptor di tengah pandemi. Dalam waktu berdekatan, pengadilan mendiskon hukuman untuk mantan Jaksa Pinangki dan buronan Joko Chandra di tingkat banding. Gebiar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi. Inilah yang dipertontonkan di depan publik saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi kekerasan dan hukuman yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Anda, mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit? Mengapa para penegak hukum kita tak juga peka, bahkan ketika semua sedang kesusahan? Inilah Mata Najwa, keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis Banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Teman-teman, diskon selalu diburu, apalagi kalau nilainya fantastis sampai 60%. Siapa yang tidak tergiur? Tapi apa jadinya jika yang didiskon adalah hukuman para koruptor? Gemes nggak? Gemes nggak? Sama. Dan saya nggak sendirian. Berikut ini ungkapan hati warga dan netizen plus 62. Ironi penegakan hukum di negeri ini. Saya akan membahasnya bersama tamu saya yang sudah hadir malam ini, peneliti Indonesian Corruption Watch, ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia. Selamat malam Mbak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki Bonyamin Saiman. Selamat malam Mas Bonyamin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi tamu-tamu saya yang lain, saya akan cicil teman-teman. Di segmen pertama ini saya ingin bertanya dulu ke Kurnia dan juga nanti Mas Bonyamin. Itu tadi ungkapan hati plus 62 netizen. Gemas, marah, ada yang sudah pasrah. Menurut Anda itu gambaran secara umumkah apa yang kita alami hari-hari ini? Iya, sebenarnya fenomena diskon koruptor itu bukan kali pertama terjadi, Mbak Nana. Dan itu menunjukkan betapa bobroknya penegakan hukum kita. Tadi diperlihatkan ada 3 orang, 1 penegak hukum, yang kedua buronan 11 tahun kasus korupsi, yang ketiga, menteri aktif yang melakukan praktik korupsi. Tapi faktanya diskon besar-besaran tidak hanya diskon hakimnya saja Mbak Nana, tapi tuntutannya juga sangat rendah. Jadi ada kombinasi antara penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak lagi berpihak pada keadilan korban, tapi justru berbondong-bondong bertransformasi
menjadi kuasa hukum dari para pelaku korupsi itu. Jadi bukan menjadi perwakilan rakyat yang menggugat begitu ya, Betul. tetapi malah justru mewakili kuasa para koruptornya, Anda lihat. Ya, benar sekali, dan ada yang sangat perbedaan. Kalau kita katakan jaksa itu adalah representasi negara, tentu akan bertolak belakang dengan komentar para netizen, dengan anggapan masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili. Dan itu yang membuat masyarakat hopeless pada akhirnya terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat tidak mau tahu lagi, masyarakat tidak menaruh perhatian lebih lagi, karena pada akhirnya kejahatan korupsi yang dikatakan extraordinary crime, ternyata tidak ada tindak lanjut berupa putusan yang maksimal tersebut. Oke, yang jelas kan yang tadi saya tunjukkan teman-teman itu baru 3 kasus. Kasus Jaksa Pinangki yang dapat diskon 60%, ada kasus Joko Chandra buronan 11 tahun yang dapat diskonnya 30%, dan kemudian ada tuntutan ke Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, yang mencuri uang Anda di saat pandemi, uang bansos. Kalau kita bicara 3 kasus itu, apakah bisa tidak berkelitnya ini cuma kasuistik kok, tapi apakah memang secara umum beginilah wajah penegakan hukum negeri ini? Saya tambahkan satu lagi, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tuntutannya 5 tahun, vonisnya juga 5 tahun. Padahal Mbak Nana, hampir seluruh kasus yang tadi menjadi fokus Mata Najwa hari ini menggunakan pasal yang memungkinkan hukumannya seumur hidup penjara. Jadi baik jaksanya, hakimnya tidak punya sense of crisis anti korupsi dalam kondisi hari ini, apalagi seperti Juliari Peter Batubara. Jadi ICW menganggap ada 3 hal. Tuntutan ataupun vonis hari ini yang kita lihat, pertama sudah pasti terlalu rendah, yang kedua menghina rasa keadilan, yang ketiga melukai hati para korban, terutama korban korupsi bansos itu. Dan itu yang membuat masyarakat pada akhirnya tidak lagi percaya, apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan penegak hukum, baik itu Jaksa Agung ataupun Ketua KPK, sangat keras sekali soal pemberantasan korupsi, tapi pada akhirnya tuntutannya melempem seperti itu. Kita akan simpan, saya sudah menyiapkan statement Pak Firly Bahuri yang mudah-mudahan malam ini menonton Mata Najwa karena tidak bersedia data, mungkin lagi nobar ya di KPK. Saya sudah menyiapkan cuplikan pernyataan Anda, Pak Firly, ditunggu nanti. Saya ke Pak Mas Bonyamin dulu. Mas Bonyamin, kalau kita spesifik soal, karena saya tahu Maki sangat intens mengawal kasus Joko Chandra dan juga tentunya Jaksa Pinangki. Yang terakhir Anda sempat bikin rame ketika Anda mengungkapkan ternyata Jaksa Pinangki ini belum juga dieksekusi ke LP, baru kemarin jadi 2 hari yang lalu dieksekusi. Apakah itu salah satu bentuk keistimewaan yang memang Anda lihat didapatkan oleh Jaksa Pinangki ini? Ya, sejak awal waktu masih belum penyidikan aja kan ada yang istimewa terhadap Pinangki itu. Bahwa dulu ada rencana mau diselesaikan secara adat. Artinya adat itu cukup dengan pelanggaran etik dan dicopot jabatannya. Itu tadinya itu saya dengar sebagai bentuk final. Tapi kemudian ketika saya kemudian memperoleh dokumen yang menunjukkan percakapan dengan Anita yang bahkan ada kingmaker, ada bapakku, bapakmu, itulah baru kemudian itu ada level-level di Kejaksaan Agung yang juga gemas dan kemudian berusaha membawa ini menjadi proses hukum saking jengkelnya. Ternyata ini kan bagian termasuk mempermalukan lembaga begitu. Dan proses mau ditahan itu aja saya tahu persis itu sorenya bagaimana tarik ulur antara mau ditangkap, ditahan atau tidak. Itu aja sudah mendapatkan sesuatu yang keistimewaan bagaimana untuk penanganan perkara ini tarik ulurnya begitu kuatnya begitu. Bahkan sebelum masuk pun baru mau usut sudah seperti Terus itu. kemudian ketika tuntutan misalnya itu tarik ulurnya bahkan sampai ada dalam pengertian saya itu seperti suatu penipuan malah karena digembar-gemborkan itu bahwa Pinangki mengakui semua perbuatannya. Padahal saya tahu persis itu tidak mengakui sama sekali. Yang diakui hanya pernah ketemu Joko Chandra karena memang ada fotonya, ada tiketnya gitu kan. Tapi bahwa dia tidak mengakui melakukan penerimaan suap, melakukan pencucian uang dan juga tidak bersekongkol jahat. Dan itu pun sampai di level kemarin putusan banding itu juga yang diadopsi oleh hakim banding membuat putusan yang diskon tadi yang 6 tahun itu. Salah satunya juga karena dianggap Pinangki mengakui perbuatannya. Padahal tidak ada. Loh justru jaksa penuntut umum waktu itu pun juga masih tarik ulur itu dalam posisi tingkat banding. Tapi hakim bandingnya malahan mengatakan bahwa
Jaksa Pinangki mengakui perbuatannya, padahal sama sekali tidak mengakui. Loh, ini hakim ini dari mana? Hakim tingkat banding ini mengambil fakta hukum seperti itu. Maka saya getol kemudian ke Komisi Yudisial untuk mentreatment hakim ini dari sisi pertimbangannya ternyata tidak benar dengan fakta persidangan. Dari mana dia? Apakah Anda dapat informasi bagaimana sekarang status Jaksa Pinangki? Sudah dipindahkan ke lapas Ya, itu sudah dipindahkan. Tapi bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini mestinya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat. Jadi betul ya, Jaksa Pinangki belum mantan karena masih berstatus jaksa, belum masih sekarang statusnya hanya nonaktif aja. Masih dapat gaji dong? Iya, paling tidak ya di angka tunjangan pokoknya dapat. Masih dapat gaji dari negara, memang betul. Masih dibayar oleh negara? Ya, masih. Makanya ini justru harus cepat diberhentikan secara tidak hormat dalam rangka supaya negara tidak membiayai menggaji yang namanya orang koruptor, kan gitu. Baik, jadi sudah rugi, duitnya nggak balik, kita masih nombokin, masih bayar gajinya. Kita akan kembali, setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda kasus yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala karena bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Jaksa Pinangki. Seorang ibu yang terpaksa mendekam di penjara bersama bayinya usia 6 bulan. Kita bahas setelah pariwara. Itu tadi Pinangki, jaksa yang tersangkut kasus suap yang mendapatkan diskon hukuman 60% dengan pertimbangan seorang ibu yang memiliki anak kecil. Tapi di Aceh ada seorang ibu yang terpaksa dibui bersama anaknya yang baru berusia 6 bulan. Mata Najwa sudah tersambung dengan Isma Haira di Aceh Utara. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Bu Isma, jadi waktu itu Ibu divonis 3 bulan penjara Undang-Undang ITE karena dianggap mencemarkan nama baik karena upload video di Facebook, begitu ya. Waktu itu ketika Mbak Isma terpaksa bawa bayi ke penjara karena apa? Tidak punya pilihan, harus diajak si bayi, Ibu. Ya, karena bayi saya pada saat itu masih menyusui. Masih usia 6 bulan, masih menyusui, jadi memang tidak ada pilihan, harus dibawa masuk ke dalam bui ya, Bu? Iya, Mbak. Bagaimana waktu itu kondisinya di penjara dengan si bayi, Bu? Kondisi di penjara ya menurut saya sangat sulit karena saya harus merawat bayi saya di dalam penjara. Seperti apa? Tadi saya sempat lihat ada foto, jadi ruangannya tidak terlalu besar, kemudian berapa orang itu di ruangan itu? 13 orang. 13 orang? Dan tidurnya betul-betul beralaskan, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak betul-betul tidur di bawah begitu saya lihat, Ibu? Bu Isma? Iya, cuma beralas tikar dari plastik itu aja, tidak ada bantal, tidak ada kasur, dan tidak ada selimut juga. Bagaimana bayi, Bu, waktu selama di LP
Saya tidak bisa membayangkan, ibu saja pasti sudah sulit harus bawa bayi umur 6 bulan dengan kondisi seperti itu. Apa yang ibu bisa ceritakan ke kami, Bu? Pada saat itu baru pertama masuk, malam pertamanya bayi saya langsung demam. Karena kondisi di sana panas, banyak nyamuk. Jadi bayi saya pada waktu itu langsung demam. Sempat bisa diobati, sempat ada tambahan fasilitas, sempat ada makanan khusus, atau sama sekali tidak ada, Ibu? Dalam 1 minggu saya di sana nggak ada tambahan makanan khusus, nggak ada tempat tidur, masih seperti itu. Seminggu ke depannya baru ada yang peduli dari luar, dibawanya kasur dari pada saat itu dari perlindungan anak, ada kasur untuk si bayi, tapi nggak ada bantal juga, cuma kasur aja. Jadi dua minggu terpaksa harus ada di ruangan seperti itu, baru kemudian setelah 2 minggu ada perhatian dan dapat asimilasi bisa keluar. Jadi akhirnya 2 minggu di penjara bersama bayi ya, Bu? Bu Isma? Iya, Mbak, iya. Iya, dan ini karena Ibu dituduh mencemarkan nama baik gara-gara Ibu upload video di Facebook, begitu ya? Iya. Apa pengalaman ini, apa yang Ibu Isma lihat dari pengalaman Bu Isma harus menjalani proses hukum sampai masuk ke penjara bersama bayi 6 bulan, apa yang Ibu lihat dari seluruh proses ini, Ibu? Yang Ibu rasakan? Yang menurut saya sebenarnya kasus saya yang saya jalankan pada saat itu ada kejanggalan di prosesnya pun seperti tidak seadil-adilnya. Ibu tidak merasa mendapat keadilan begitu ya? Iya. Ibu paham tapi undang-undang ITE yang menjerat Ibu tahu sebelumnya atau juga sama sekali tidak? Tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu kalau upload video di Facebook ternyata ada orang bisa marah, merasa dicemarkan sampai harus masuk penjara, tidak pernah menyangka ya, Bu? Iya. Okay. Karena menurut saya niat dalam hati saya pada saat itu cuma untuk sebatas membela keluarga saya saja. Niatannya membela keluarga. Bu Isma, Ya. Kalau kemudian itu pengalaman yang Ibu alami, kalau kemudian sekarang Ibu melihat penegakan hukum, ada koruptor yang dikurangi hukumannya sampai 60%, karena alasannya juga ada balita, Ibu bisa memahami itu atau tidak? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kasus saya tidak bisa paham kenapa orang yang lain bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Ibu bertanya-tanya soal itu ya? Baik. Iya. Baik. Saya mau ke Mas Bonyamin. Ini mungkin pertanyaan retorik, tapi tolong dijawab. Menurut Anda apa yang membedakan perlakuan hukum kasus Ibu Isma dengan kasus Pinangki? Jadi apa bedanya ya? Saya tahu retorik, tapi tolong di-entertain, tolong dijawab, supaya jelas lah. Ya, apapun rangkaian Kingmaker itulah yang saya kira masih berpengaruh terhadap apapun yang didapatkan fasilitas oleh Pinangki sehingga berbeda dengan Bu Isma tadi gitu. Jadi bahwa kemudian privilege itu termasuk salah satunya akses itu. Jadi ketika yang bersangkutan punya akses kepada orang-orang yang punya pengaruh, maka kemudian ya otomatis dapat keistimewaan dan itu saya merasakan betul pada dari hari ke hari itu kan sampai sebenarnya saya pengen sudah close saja lah urusan Pinangki ini, tapi menjadikan saya kemudian tiba-tiba ada yang bocori bahwa belum dieksekusi misalnya begitu. Sehingga saya memastikan memang belum dieksekusi baru saya komplain. Dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya saya karena ini apapun saya tetap merah putih menjaga kehormatan lembaga termasuk Kejaksaan Agung, maka banyak hal yang tidak bisa saya buka. Karena itu nanti akan menjadikan lembaga ini jadi ikut tercemar. Saya berusaha ini hanya oknum, tapi nampaknya juga sulit juga karena sesuatu yang Kingmaker ini masih berpengaruh sehingga kemudian pada posisi tertentu kalau akses itu orang juga cukup tinggi maka ya otomatis mendapatkan. Kalau punya akses, punya privilege, kenal dengan orang dalam atau memang justru aparat penegak hukum akan mendapatkan keistimewaan. Sementara Bu Risma seorang ibu rumah tangga yang ada di Aceh Utara yang harus dihadapi adalah seperti itu. Ya. Saya ingin ke staf khusus Presiden bidang hukum.
ada Dini Santi Purwono. Selamat malam Mbak Dini. Selamat malam Mbak Nana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Dini, disparitas hukum yang nyata ini ironi juga tidak menurut Anda? Sangat ironi ya, apalagi kalau saya pribadi, karena saya juga sebagai seorang ibu ya Mbak Nana, itu benar-benar terenyuh sekali tadi mendengar cerita Ibu Isma. Dan sebetulnya dari Presiden sendiri gitu, beliau sangat amat memperhatikan gitu fenomena ini dan beliau juga prihatin gitu. Jadi makanya kalau kita ingatkan, kalau nggak salah karena kasus Ibu Isma deh salah satunya, kemudian Presiden langsung bilang, aduh saya terganggu gitu, saya gelisah, kenapa Undang-Undang ITE seperti ini. Kemudian kan akhirnya pernah ada wacana untuk revisi Undang-Undang ITE kan, di mana Presiden bilang, ya sudah, kalau memang Undang-Undang ITE ini dirasakan belum bisa memenuhi rasa keadilan, jadinya kebablasan, maka saya akan minta DPR untuk ubah. Nah tapi ini mungkin yang nanti kita akan diskusi lebih jauh malam ini ya Mbak Nana ya gitu. Gimana sih sebenarnya posisi presiden gitu, karena jadi presiden tuh susah gitu kan. Diharapkan jadi Superman gitu, jadi superhero gitu. Padahal nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih gitu. Dalam negara demokrasi gitu, republik seperti apa. Jadi memang akhirnya wacana Undang-Undang ITE itu tidak terjadi karena memang tidak berhasil masuk prolegnas. Iya, padahal Presiden sudah bilang katanya sudah prihatin, sudah meminta untuk direvisi, tapi juga tidak direvisi dan sebagainya ya. Jadi lebih susah Presiden atau lebih susah rakyat ya Mbak Dini? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa. Sama-sama ya Mbak Nana ya. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di sini. Ya. Tetap di sini. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar. Hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Sementara sang bandarnya masih belum tertangkap, masih melenggang di luar sana. Sudah bergabung dari Makassar Nenek Hasnia, ibu dari Hardianti dan kuasa hukum Hardianti dari PBH Pradi Makassar, Tri Aryadi Rahmat. Selamat malam Pak Tri. Assalamualaikum, selamat malam Nenek Hasnia. Selamat malam Mbak Ana. Saya ke Pak Tri dulu ya. Jadi ini 5 tahun penjara, itu sudah vonis ya? Ya sudah vonis 5 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Denda 1 miliar? Iya 1 miliar. Untuk penjual epek, denda 1 miliar? Oke, vonis 5 tahun. Nah, fakta bahwa klien Anda ini orang tua tunggal, 3 anak kecil-kecil, tulang punggung keluarga, ekonomi miskin, itu sama sekali tidak jadi pertimbangan hakim? Tidak sama sekali. Kondisi sosial ekonominya dan sebagainya tidak jadi pertimbangan sama sekali? Tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi apa saja kejanggalan yang Anda lihat dari pertimbangan-pertimbangan maupun dari keseluruhan proses yang dialami klien Anda? Pada prosesnya itu fakta persidangan klien saya Hardianti ini
berdasarkan bukti yang dihadirkan jaksa, itu terbukti dia menggunakan narkoba. Seharusnya kan jaksa dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 itu harusnya mempertimbangkan kondisi sosial dari Ibu Hardianti ini. Nah, dan pertimbangan kalau Ibu Hardianti ini adalah single parent dan memiliki 3 orang anak, itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Sementara menurut Anda seharusnya karena statusnya sebagai pengguna tidak layak dijatuhi hukuman setinggi itu, 5 tahun penjara, 1 miliar rupiah, sementara bandarnya masih buron. Betul ya. Baik, saya mau ke Nenek Hasnia. Nenek, kapan terakhir ketemu anak, Nek? Ketemu dengan Mbak Hardianti, Nek? Bulan puasa. Bulan puasa, Nenek jenguk ke penjara. Iya, Bagaimana, Nek, kondisi anak, Nek? baik. Baik, apa yang waktu itu disampaikan? Nenek datang ke sana bawa cucu-cucu, bawa anaknya Bu Hardianti? Iya, Jadi anak-anak sempat terakhir ketemu ibunya di bulan puasa itu ya, Nek? iya. Kondisi anak-anak, kondisi cucu bagaimana, Nek, sekarang? Ya, alhamdulillah baik. Siapa, Nek, yang ngurus keperluan sehari-hari? Nenek sendiri yang urus? Iya, Uangnya dari mana, Nenek? Kerja apa, Nek? jual nasi. Jual nasi. Ya, Dapat berapa itu, Nek? Cukup untuk bayar, untuk beli-beli kebutuhan, untuk membiayai cucu Nenek cukup? Jual nasi itu? tidak. Nggak cukup, Nek, ya? Biasanya dapat berapa uang, Nek, sehari atau 1 bulan? Nenek, Ya, biasanya dapat berapa uang kalau nggak cukup? Jadi bagaimana caranya Nenek kasih makan cucu, Nek? ya ngutang. Hutang. Sudah Ya. berapa? Nenek mau cerita ke saya sudah berapa hutangnya sekarang, Nek? Atau Nenek malu cerita? Tidak apa-apa kalau Nenek tidak mau sebut, tapi saya ingin tahu, siapa tahu nanti ada pemirsa Mata Najwa mau bantu, Nek. Berapa hutangnya, Nek, sekarang? Baik, nanti Nenek Ya, utang. gimana, Nek? Nanti Nenek bisik-bisik saja ke saya ya, Nek, setelah siaran Mata Najwa ya. Nanti bisik-bisik saja ke saya, insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Pak Tri Aryadi, jadi sekarang proses hukumnya yang Anda dan teman-teman kuasa hukum lakukan di PBH Pradi apa saja? Untuk sekarang ini tadi kita sudah menyatakan banding. Banding ya, jadi sekarang dalam proses banding. Ya, proses banding. Dan spesifik yang Anda sebutkan dalam proses banding itu dalam berbagai proses penegakan hukum itu, jadi Anda spesifiknya meminta apa sekarang? Rehabilitasi, hukuman rehabilitasi? Rehabilitasi dan keringanan. Oke. Malam ini Mata Najwa kita membandingkan, Pak Tri Aryadi, membandingkan berbagai kasus yang melibatkan petinggi dengan kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil seperti klien Anda. Apa yang Anda lihat? Disparitas yang terjadi ini bagaimana Anda lihat? Kalau menurut saya sih itu ada diskriminasi terhadap wanita miskin dibanding orang-orang yang memiliki jabatan. Karena di mana klien saya ini, dia juga seorang perempuan yang memiliki anak. Contoh pembanding Jaksa Pinangki, pertimbangan hakim itu dia memiliki anak, dan dia perempuan yang harus dilindungi. Tapi di klien kami ini tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut. Itu saja sih, Mbak. Itu yang Anda lihat betul-betul perbedaan yang Anda alami dan Anda tangani langsung. Baik. Kurnia, ini contoh, apakah ini contoh yang terlalu ekstrim? Terlalu ekstrimkah saya menghadirkan kasus ini atau memang ini kenyataan di lapangan? Saya rasa ini sangat penting untuk dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya Dewi Keadilan itu tidak lagi adil, Mbak Nana. Saya cukup terenyuh mendengar cerita nenek tadi ya. Seorang nenek yang dia tidak mampu membayar hutangnya, tapi di waktu yang sama ada
Menteri aktif Edi Prabowo, korupsinya 25 miliar Mbak Nana, di tengah pandemi. Bagi saya pribadi, anak dari Nenek Herdianti ataupun tadi Mbak Isma tidak selayaknya masuk ke lapas ya. Bagi saya orang-orang seperti Edi Prabowo, Joko Chandra, Pinangki, merekalah yang harus masuk sel penjara selama seumur hidup. Tadi menggambarkan dua hal Mbak Nana. Kalau Mbak Isma tadi diputar ulang lapasnya, coba kita bandingkan dengan lapas koruptor. Tadi tidur beralaskan tikar, koruptor masih enak mendapatkan AC mungkin, TV dan lain sebagainya. Baru-baru ini seorang koruptor menggunakan handphone. Disebut di saja namanya. lembaga pemasyarakatan. Disebut saja namanya Setia Novanto yang waktu itu saya jenguk juga di penjara dan penjaranya enak sekali waktu itu. Dan itu yang menimbulkan ironi sekali Mbak Nana. Selain dari itu juga yang penting untuk digarisbawahi adalah ada pasal 52 KUHP, pemberatan bagi pejabat publik. Dan itu seakan jaksa, Kejaksaan Agung, KPK, ataupun lembaga kekuasaan kehakiman lupa bahwa ada pasal itu dan mesti dikenakan kepada orang-orang seperti Juliari ataupun Edi Prabowo. Dan juga kita harus melihat penegakan hukum itu tidak selamanya soal kepastian hukum. Penegakan hukum itu esensinya adalah keadilan. Apakah adil seseorang yang single parents punya anak dan tadi Mbak Isma dan lain sebagainya hanya karena mengunggah Facebook terus harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi saya rasa ini yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bahwa puluhan tahun Republik ini merdeka, ternyata penegakan hukum kita masih nol besar, Mbak Nana. Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia, itu judul Mata Najwa malam ini. Kita akan bahas syarat-syarat apa saja yang ternyata hanya menimpa kalangan tertentu dan kenikmatan apa saja yang selama ini dinikmati oleh orang yang punya kuasa dan punya uang. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda ironi yang satu lagi. Spesifik kita bicara soal kasus Bansos. Ada seorang warga yang menggugat kasus Bansos ini tapi gugatannya ditolak. Sementara mantan Menteri Sosial tuntutannya yang tadinya katanya akan maksimal hanya 11 tahun penjara. Saya akan berbincang juga dengan pengacara Juliari Batubara yang sudah bergabung di Mata Najwa setelah pariwara. Terima kasih banyak teman-teman dari Makassar. Terima kasih Pak Tri Aryadi sudah mau bercerita di Mata Najwa. Kita akan kawal terus itu bandingnya. Semoga saja hakimnya akan bisa memiliki kepekaan dan hati nurani untuk melihat situasi. Nenek Hasnia, terima kasih sudah mau bercerita. Mudah-mudahan sehat terus untuk nenek, untuk 3 cucu. Dan insya Allah mudah-mudahan akan dibantu untuk kebutuhan hidup nenek dan cucu-cucu ya Nek. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Assalamualaikum. Setelah ini kita akan bahas Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Di Mata Najwa, keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemi atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Korupsi di kala pandemi memang ironi. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri pernah bilang ancamannya hukuman mati. Tapi nyatanya anak buahnya hanya menuntut 11 tahun penjara. Sementara warga korban korupsi Bansos terlunta-lunta memperjuangkan hak mereka.
kita sudah terhubung melalui sambungan video Ibu Eni Rohayati, perwakilan warga korban korupsi Bansos yang mengajukan gugatan ke negara. Dan saya juga sudah terhubung dengan pengacara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Magdir Ismail. Selamat malam Pak Magdir, selamat malam Bu Eni. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya ke Bu Eni dulu ya. Ibu Eni, kenapa Bu menggugat negara soal Bansos ini, Bu Eni? Maaf, suaranya kecil banget, Pak. Saya ulangi, kenapa Ibu menggugat negara soal Bansos ini? Alasan Ibu? Bisa dengar Suaranya saya? nggak kedengar, Mbak. Tidak terdengar suara saya. Kalau sekarang bagaimana, Bu Eni? Boleh dibuka? Maaf, Mbak, suaranya nggak terdengar. Oke, sayang sekali karena suara Ibu Eni jelas sekali. Kalau begitu saya ke Pak Magdir dulu sambil berusaha diperbaiki ya Bu Eni. Saya ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, yang jelas dinilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa hanya 11 tahun. Ada kata-kata hanya di depannya. Seharusnya katanya bisa lebih dari itu. Apa tanggapan klien Anda ketika banyak orang yang malah menyesalkan kok cuma 11 tahun? Saya kira begini, Nona, ya, kita mesti melihat bahwa tuntutan itu kan mestinya didasarkan kepada fakta persidangan, ya. Nah, Pak Juliari ini kan didakwa menerima suap, ya. Kemudian suap itu dianggap diberikan oleh para vendor melalui 2 orang stafnya. Akan tetapi ada staf yang lain yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang yang diserahkan oleh vendor melalui KPA dan PPK. Nah, jadi kalau kita lihat bukti persidangan, fakta-fakta di persidangan, tidak ada uang yang pernah diterima oleh Pak Juliari. Tidak ada barang yang disita dari Pak Juliari. Ya, sebagai hasil dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya Pak Juliari. Jadi kalau kita mau jujur melihat tuntutan 11 tahun itu satu tuntutan yang keterlaluan karena tidak ada fakta apapun jadi yang kalau menjadi dasar dari tuntutan itu. Oke, saya ingin ke Kurnia. Jadi kalau menurut Pak Magdir, pengacaranya Pak Juliari, justru yang keterlaluan itu tuntutan 11 tahun begitu. Sementara Anda bilang harusnya seumur hidup. Bagaimana ini? Iya, pasti Pak Magdir berkata seperti itu karena Pak Magdir pasti posisinya sebagai lawyer menginginkan bahkan Pak Juliari itu bebas. Saya ingat betul Mbak Nana kalau konteks gugatan Bansos itu, saya sempat membaca berita, kebetulan saya salah satu kuasa hukum dari para korban korupsi Bansos. Kala itu kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor, apa komentar Pak Magdir? Pak Magdir mengatakan itu adalah cara-cara jalanan. Itu tercapture jelas dalam banyak pemberitaan. Itu yang kami sesalkan juga, pernyataan itu keluar dari Pak Magdir Ismail. Selain dari itu Mbak Nana, kalau ditanya lagi kepada Pak Magdir, siapa maksud Pak Magdir yang sampai hari ini tidak mengakui bahwa uang itu tidak sampai ke Pak Juliari Peter Batubara? Ternyata kalau kita telisik lebih lanjut, wajar mereka tidak mengakui karena mereka seluruhnya adalah bawahan Pak Juliari. Ada ajudan Pak Juliari Eko Budi Santoso, ada Kukuh Ariwibowo, ada Selvi Nurbaiti. Cuma nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Magdir. Tapi yang jelas Mbak Nana, ICW masih meyakini bahwa pertama, konstruksi perkara Bansos terhadap Juliari Peter Batubara ini sempurna. Pak Juliari menerima 32 miliar rupiah, dimulai dari menerima 1,28 miliar, 1,95 miliar, dan 29,2 miliar. Bagi kami, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ditambah pandemi dan dia sampai hari ini tidak mengaku, layak sebenarnya dituntut pidana penjara seumur hidup. Pak Magdir, silakan tanggapan Anda. Betul Anda mengatakan cara-cara jalanan? Saya kira gini, kalau saya lihat ya, kawan-kawan dari ICW terutama beliau ini agak-agak sangat tendensius Kurnia ini gitu ya. Kalau kita mau menggugat, mereka mau menggugat, itu kan ada tata caranya, Nana. Ya, ada hukum acara yang harus digunakan. Itu yang mereka tidak lakukan. Itu satu. Kemudian kedua, mengenai soal jumlah apa yang dianggap terbukti diterima oleh Pak Juliari. Ya, itu tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa mereka menerima uang itu. Ini yang harus dibedakan, Nana, ya, antara dua orang yang mengatakan bahwa mereka
menyerahkan uang melalui ajudan, kemudian melalui sekretaris, dan juga melalui staf khusus. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya orang-orang yang buang badan. Mereka melemparkan tanggung jawab kepada Pak Ari. Nah, sementara yang lain yang tidak mengakui itu, mereka bicara jujur karena memang mereka nggak pernah terima. Zolim loh kita kalau kita menuduh orang tidak pernah menerima, kita harus paksa untuk mengakui seperti yang dikehendaki oleh kawan-kawan termasuk gurunya ini tadi. Jadi menurut Anda justru yang Pak Magdir, jadi Anda katakan justru yang terzolimi ini Pak Juliari begitu ya? Betul, dalam soal ini karena begini Nana, mari kita coba lihat mulai dari penetapan sebagai tersangka. Dia belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka ketika itu satu. Kemudian kedua, ya, keterangan dari Joko Santoso sudah dibantah pada hari yang sama oleh Selvi Nurbaiti bahwa tidak pernah ada uang yang dia terima kemudian diserahkan kepada Pak Juliari. Sementara Pak Juliari belum pernah ditanya. Oke. Ini yang kita mesti melihatnya secara jernih. Jangan dilihat ya orang ini bersalah karena jabatannya tinggi, nggak boleh seperti itu. Bagaimana, Kurnia atau Mas Bonyamin? Gini, jadi kalau itu kan jelas di dalam putusannya Harifan Sidabuke maupun Ardian Iskandar Madanaja dikatakan oleh hakim uang suap itu kemudian mengalir kepada ini yang Anda sebut dua orang ini penyuap ya? Iya, dari penyuapnya sudah divonis. Itu sudah berarti artinya kan hakim menilai itu gitu loh, kan sudah bukan perdebatan. Yang kita pertentangkan itu, kita masalahkan itu ketika KPK hanya menuntut 11 tahun padahal sementara di sana ada yang memberatkan karena tidak mengakui. Tidak mengakui terus kemudian menteri segala macam dan sejak awal mengatakan ketika saya mendesak itu dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Pimpinan KPK Pak Gufron mengatakan toh pasal 12 dan pasal 18 itu ada tuntutan hukumannya maksimal seumur hidup dan dijanjikan akan maksimal. Nah, perkataan itulah yang sebenarnya kita tuntut kepada KPK. Kenapa tidak berani menuntut seumur hidup? Itu loh yang urusannya semata-mata itu. Dan kedua, kalau dari masyarakat itu kemudian mengajukan gugatan ganti rugi, itu kan korban. KUHAP kita kan memang ngatur. Memang selama ini masih korban penganiayaan sama termasuk korban kecelakaan yang sudah bisa digabungkan dengan pidananya. Saya kira kreativitas teman-teman itu korban korupsi bansos mengajukan gugatan yang dibarengkan dengan perbuatan pidana pelakunya sah-sah saja. Soal hakim tidak mengabulkan urusan lain. Hukum acara kita ada kok di situ. Jadi satu hal itu yang saya kira Pak Magdir harusnya dipahamkan juga kepada masyarakat. Oke. Ini fakta hukumnya begitu gitu loh. Baik, kita akan dengarkan langsung dari warga yang mengajukan gugatan setelah pariwara. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar suara saya. Nanti Bu Eni saya akan cek lagi karena yang jelas mengajukan gugatannya meminta ganti rugi 16 juta. Padahal kita tahu sesungguhnya suapnya ini karena 32 miliar lebih. Tapi yang diajukan 16 juta, kenapa kok dikit banget ya ngajuin gugatannya Bu Eni? Setelah pariwara saya tanya kenapa hanya minta 16 juta setelah pariwara. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menginginkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebelum diatur dan diancam pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun. Tentunya kalau menyesal ya pasti ada. Tapi ya udah jadi masalah hukum, perkara hukum ya saya Ya, saya akan kembali mencoba menghubungi Ibu Eni Rohayati, perwakilan warga yang mengajukan gugatan ke negara tentang dana bansos yang diterima. Bu Eni, bisa dengar saya sekarang, Ibu? Ya, bisa. Bu Eni, jadi kenapa Ibu dan teman-teman menggugat negara soal bansos ini? Ya Mbak, awalnya sih kami tidak tahu bagaimana caranya kami menggugat gitu. Ketika kita melihat tayangan-tayangan di televisi ya bahwa ternyata bansos itu dikorupsi, lalu mendadak tanggal 1 April itu kita berencana gimana nih caranya kok kita mau menggugat bahwa hak kita sudah dirampas gitu. Ini nggak adil buat kita warga miskin kota. Lalu kebetulan kami berjejaring dengan LBH Jakarta.
Nah, kami dipertemukan dengan Mas Fauji dari YLBHI, lalu tanggal 1 April itu kami rapat, kami merencanakan untuk menggugat. Karena memang waktunya mepet, Mbak. Waktunya mepet, maka hanya 13 orang yang terjaring saat itu, yang perwakilan-perwakilan beberapa kampung di utara dan barat. Lalu pada tanggal 20 Juni kemarin kami mulai memasukkan gugatan itu. Ya kami rasa karena ini hak kami, Mbak. Jadi Ibu membela hak begitu ya? Itu kan Ibu minta ganti ruginya 16,2 juta. Itu angka hitung-hitungannya bagaimana itu Ibu? Kenapa hanya 16 juta yang diminta? Karena kan setelah kami kumpul itu kawan-kawan ternyata hanya menerima bansos itu selama 3 kali, Mbak. Selama 3 kali. Kami ngitungnya dari 3 kali yang kami terima itu dikalikan jumlah penggugat, lalu dikalikan lagi 300.000 sejumlah harga bansos itu. Ketemunya 16,2 juta. Jadi 300.000 harganya dikali 18 orang, dikali hak seharusnya 3 kali, jadi 16,2 juta. Jadi betul-betul yang Ibu minta cuma haknya aja ya Bu, nggak ada bonus-bonus yang lain ya? Itu aja kalau dikabulin, alhamdulillah Mbak. Dan ternyata tidak dikabulkan kan Bu gugatannya? Seperti apa waktu itu sidangnya? Ibu merasa didengarkan tidak oleh hakim? Tidak. Di sini kami merasa sebagai mencari keadilan, tidak ada keadilan buat kami warga miskin kota. Apa yang Ibu alami, yang Ibu bisa gambarkan ke kami pada saat mengajukan gugatan itu dan kemudian akhirnya ditolak? Padahal cuma minta 16 juta ya Bu? Iya, ya harapan kami pada awalnya hakim akan berbaik hati memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan gugatan itu gitu kan. Tapi pada saat itu, pada saat perwakilan dari LBH Jakarta, Mas Nelson dalam hal ini mengacungkan tangan untuk bicara dengan hakim itu tidak diberikan kesempatan, Mbak. Dan kami merasa sangat kecewa gitu. Ternyata hukum di negara kita ini belum adil untuk warga miskin kota. Yang jelas tuntutan kepada mantan Mensos 11 tahun penjara. Cukup, pantas, kurang, lebih? Menurut Anda bagaimana, Bu? Kalau dibilang pantas ya nggak pantas, Mbak. Kita tadi lihat beberapa kasus gitu. Kasus-kasus warga miskin yang begitu tidak begitu boom gitu. Tapi ternyata hukumannya sangat memberatkan gitu. Nah ini yang jelas-jelas mencuri hak rakyat sekian triliun gitu loh. Dan yang seharusnya para pejabat ini memberikan bantuan kepada kami sebagai korban pandemi gitu. Yang kami merasa 300.000 itu juga tidak mencukupi kebutuhan kami selama pandemi ini, Mbak, sebetulnya kalau mau hitung-hitungan gitu. Nah ini 300.000 yang tidak mencukupi pun masih tega dikorupsi. Harusnya ada efek jera untuk para koruptor yang lain lah gitu, supaya kedepannya tidak ada koruptor yang baru gitu. Tapi efek jera yang seperti apa kami juga nggak tahu, Mbak, karena ternyata penjara itu tidak menjadi efek jera bagi para pejabat. Apa buktinya? Korupsi itu terus saja ada, Mbak, gitu, tidak pernah habis gitu. Bu Eni, kami juga bingung yang mesti dikenakan untuk para koruptor itu. Bu Eni, di layar nih kalau Ibu lihat, ada Bu Eni, ada saya, dan kemudian ada pengacaranya Pak Juliari, ada Pak Magdir Ismail. Apa yang mau Anda sampaikan ke Pak Juliari lewat pengacaranya? Silakan Ibu, ini Anda lagi di layar sama-sama nih. Ada yang mau Anda sampaikan langsung? Ya saya inginlah Pak gitu, tolonglah gitu, kembalikan hak rakyat gitu, bahwa itu hak. Jangan dilihat 18 orangnya, ini hanya perwakilan. Mungkin ini perwakilan suara dari semua rakyat yang mendapatkan bansos itu. Semua menjerit, Pak, kami dalam kelaparan, kami dalam kesulitan gitu. Jadi jangan terlalu tegalah memakan hak rakyat gitu. Ini hanya sebagian kecil dari hak kami yang kami tuntut, Pak. Tolonglah berbuat yang adil gitu untuk rakyat miskin kota. Kok tega sih, Pak? Bagaimana Pak Magdir? Pak Magdir, pengacara Pak Juliari, ada yang mau Anda tanggapi, Pak Magdir? Nah ya, yang mesti dilihat ya, apakah betul ada hak-haknya ibu-ibu ini? Apakah mereka termasuk orang ya yang dalam kategori boleh menerima bansos itu atau tidak? Itu kan mesti dilihat dulu. Itu satu. Kemudian kedua, kalau bicara tadi mengenai persidangan, ibu ini tadi nggak benar. Saya hadir terus-menerus di persidangan. Terakhir ketika diputuskan permohonan mereka ditolak itu untuk bergabung dalam perkara pidana ini karena alasannya itu lebih pada alasan hukum acara. Mereka menggugat Pak Juliari ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara di dalam surat gugatan mereka disebut alamannya Pak Juliari ada di Jakarta Selatan. Itulah alasannya hakim menolak. Jadi Ibu nggak boleh bicara sembarangan, Bu ya. Itu berbahaya buat Ibu.
Bagaimana Bu Eni, Anda mau? Silakan Bu Yang Eni. dimaksud ditarik barangan itu yang seperti apa, Pak? Saya tidak. Tadi Saya- ibu katakan tadi, ya, ibu katakan Baik. tadi. Pak Magdir, kita dengarkan dulu Ibu Eni ya Pak Magdir. Silakan Bu Eni. Kalau untuk urusan hukum, silakan Bapak berurusan dengan para pengacara yang mendampingi kami. Kami hanya berbicara soal hak, Pak. Kami hanya menuntut hak kami, Pak. Tidak bicara soal hukum. Itu urusannya LBH Jakarta dan kawan-kawan yang lain. Kami ini hanya menuntut hak. Kalau Bapak tadi mengatakan, apakah saya masuk menjadi kriteria untuk penerima bansos? Sangat masuk, Pak. Karena dengan adanya pandemi ini, suami saya nganggur, Pak. Saya menghidupi 2 anak saya di rumah dan harus makan. Sedangkan 300.000 itu tidak mencukupi. Kita hitung-hitungan, Pak, 300.000 dibagi 4 kepala itu ketemunya cuma 2.500 per bulan. Bapak bisa bayangin, apakah cukup kita makan 2.500? Belum aturan prokes yang harus mengharuskan kami memakai masker. Masker itu harus dibeli, Pak. Itu yang harus Bapak pikirkan. Kalau soal hukum, silakan Bapak berhubungan dengan pengacara kami. Kami tidak tahu soal itu. Saya kira begini, Bu, ya. Kembalikan hak rakyat, Pak. Saya kira begini, Nana. Ini kan ketentuan ini kan disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, khusus untuk DKI. Ya, begitu juga oleh pemerintah pusat dengan daerah-daerah yang lain yang di Jabodetabek. Mereka lah yang menentukan siapa yang punya hak untuk mendapatkan itu. Ya, dan jangan lupa itu nilainya itu bukan 300.000 rupiah. Harga secara keseluruhan iya 300.000 rupiah. Tetapi kan ada ongkos kirim, ada ongkos goodie bag dan yang lain-lain masih ada. Ya, jadi saya kira nggak sesimpel yang diomongin oleh ibu ini. Mari kita lihat jernih ini. Ya. Baik, Pak Magdir. Ya, Pak Magdir yang jelas. Pak, pantas nggak kalau kami menerima beras dalam keadaan berkutu, Pak? Kami tidak bisa makan, Pak. Beras itu harus kami bersihkan dulu. Yang kedua, sarden, Pak. Sarden yang kami terima itu tidak bisa dikonsumsi. Bahkan kucing pun tidak doyan, Pak. Apa itu pantas, Pak, kami terima dalam keadaan kami terjepit ekonomi begini? Ya, begini Bu, ya, yang membeli beras dan membeli sarden itu memang uangnya berasal dari pemerintah. Tetapi pemerintah sudah bersepakat dengan pihak lain, yaitu yang bikin pengadaan. Oke. Nah, kalau ada kerugian ibu, mestinya yang bikin pengadaan itu, yang menjadi vendor itu yang mesti ibu tuntut. Itu bukan pemerintah. Ya. Dengan pihak vendor itu bukan urusan kami. Baik. Bagaimana bukan urusan ibu? Karena begini, yang memberikan barang yang ibu katakan tidak bisa dimakan itu adalah vendor, bukan Kementerian Sosial. Baik, kita harus break dulu. Boleh saya kembali melihat Ibu Eni dan Pak Magdir, teman-teman produser boleh tolong dikembalikan. Baik, mohon maaf saya sudah harus sudahi karena saya sudah harus break. Tapi saya ingin kasih kesempatan terakhir untuk Ibu Eni. Apa yang ingin Anda sampaikan Bu Eni? Karena yang Anda bicara ini Bu Eni pengacaranya Pak Juliari. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan ke Pak Juliari? Satu hal, Nana, saya kira ini Pak Juliari itu sudah tidak ada urusannya lagi sekarang ini dengan bansos, ya. Karena beliau sudah 1 tahun, hampir sekian bulan. Karena sudah jadi terdakwa Pak, sudah masuk penjara, jadi tidak ada urusannya lagi. Justru karena itu, jadi kalau dia masih mau dibebani kewajiban. Saya tidak baik. Saya kasih kesempatan Bu Eni bukan untuk meminta apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mengeluarkan unek-uneknya atas apa yang ia alami dan korban-korban lainnya. Silakan Bu Eni. Ya, kami menuntut hak kami kembali, Mbak. Itu satu. Lalu ada efek jera yang dikenakan oleh siapapun itu, siapapun pelaku koruptor itu. Dan efek jera itu ya hukuman seberat-beratnya. Baik. Terima kasih Bu Eni sudah bergabung. Pak Magdir, yang jelas pledoi atau pembelaan Anda dan terdakwa Senin depan ya Pak? Jadi kita akan tunggu bagaimana kelanjutan sidang ini Senin depan ya. Begini Nana, itu yang saya mesti sampaikan. Baik. Bahwa seperti yang disampaikan oleh Kurnia tadi, dakwaan itu memang 32, sekian miliar. Tetapi
di dalam persidangan yang diakui oleh saksi nilainya itu hanya 7, sekian miliar. Baik. Jadi sementara Pak Juliari didakwa terima uang 14 miliar. Ini kan yang nggak benar. Oke, yang jelas Anda dan Pak Juliari akan dapat kesempatan untuk menyampaikan pembelaan Senin depan dan seterusnya kita akan melihat bagaimana jalannya kasus ini. Terima kasih Pak Magdir sudah bersedia berbicara di Mata Najwa malam ini. Baik. Terima kasih Najwa. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan melihat potret besar proses penegakan hukum di negeri ini. Ada trennya teman-teman, ini bukan hanya 1-2 kasus, ada trennya. Kasus yang vonis yang makin rendah, ganti rugi yang makin kecil, ada trennya, bukan cuma 1-2. Kita bahas setelah pariwara. DKI Jakarta resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan terkait penerbitan KTP elektronik buronan Joko Chandra. Dia drama Joko Chandra sudah kabur, kemudian ditangkap lewat perjuangan, begitu masuk pengadilan, divonisnya ringan, terus didiskon lagi 30%, luar biasa. Mbak Dini Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum, apakah Presiden menyimak, memperhatikan berbagai suara kekecewaan publik atas penegakan hukum akhir-akhir ini, Mbak Dini? Tentunya ya Mbak Nana, Presiden selaku pimpinan negara, tapi unfortunately memang kita ada pembagian kekuasaan ya. Jadi ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu. Dan memang sebenarnya saya sendiri pribadi kadang-kadang suka gemes, tapi ya gimana gitu. Bahwa memang kenyataannya dalam tatanan kenegaraan kita itu tidak bisa gitu kan. Kita harapkan, sometimes kita juga harus manage our expectation gitu terhadap yang namanya seorang presiden yang tadi saya bilang itu gitu. Kadang saya sendiri juga suka berharap gitu kan, presiden itu adalah superhero yang bisa melakukan semuanya. Cuma memang kita harus sadari juga dan being realistic gitu ya, bahwa dalam hal ini kan presiden tidak sendirian. Kita punya juga yang namanya rumpun legislatif, kita punya juga rumpun namanya yudikatif gitu. Nah kalau kita bicara masalah penegakan hukum, komitmen presiden itu tetap. Dan presiden sudah melakukan segala yang memang bisa dilakukan dalam ranahnya untuk mendorong penegakan hukum itu sendiri. Presiden selama ini juga nggak pernah kan melakukan special treatment atau menghalang-halangi proses apapun juga. Bahkan termasuk menterinya tadi salah satu yang kita bahas kan, Juliari Batubara. Presiden selalu menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku gitu. Cuma memang dalam hal ini kan memang presiden tidak boleh juga ya melakukan intervensi terlalu jauh gitu loh dalam ranah yudikatif itu tadi. Tapi gini, kalau Jaksa Agung itu kan di bawah rumpun pemerintah, tetap eksekutif. Seperti saya sudah mengirim surat kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Jaksa Agung kasasi putusan banding Jaksa Pinangki dan sudah dipublikasikan kepada media. Itu sama sekali tidak ada. Ternyata karena Jaksa Agung juga tidak kasasi, padahal itu tinggal nyentil aja, nelpon atau sekedar memberitahu Mbak Dini menyampaikan ke Jaksa Agung untuk kasasi. Kenapa itu tidak dilakukan, Mbak Dini? Nah, jadi gini, mungkin kita itu kan kelamaan hidup di zaman Orde Baru ya, Mas. Sehingga mungkin kita ini produk-produk yang masih agak blunder nih gitu. Memang kan kalau kejaksaan, kepolisian gitu kan, KPK itu semua masuk judulnya dalam rumpun ranah eksekutif. Tapi harus diingat loh bahwa dalam fungsinya mereka itu adalah aparat penegak hukum. Berarti sebetulnya mereka itu serving the law. Memang mereka di bawah presiden secara administratif, tapi fungsi mereka itu adalah serving the law. Dan pada saat mereka melakukan penyelidikan, penyidikan gitu, itu kan sudah sebenarnya masuk dalam proses ranah yudikatif kan. Enggak begitu Mbak Dini, buktinya waktu itu penangkapan Joko Chandra di Malaysia itu saya tahu persis itu ada peran Pak Presiden memerintahkan Kapolri. Dan juga eksekusi Pinangki kemarin ada menteri yang levelnya itu koordinator itu meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi. Presiden tentunya pasti bisa memberikan arahan ya Mas ya, tapi kalau kita balik ke konstitusi,
gitu. Kita bicara masalah kekuasaan kehakiman dan ini terkait juga dengan proses penyidikan gitu. Tidak bisa kalau sekarang seperti itu berarti presiden akan bisa melakukan intervensi, bisa menjadi abuse of power juga dong. Nah, Mbak Dini, ini sebenarnya harus berimbang juga ya kita dalam melihat. Mbak Dini, tapi konkretnya apakah Mbak Dini, mohon maaf, apakah konkretnya Anda tahu Presiden sudah memanggil anak buahnya Jaksa Agung soal kasus Joko Chandra dan Pinangki, dua kasus yang begitu menyita perhatian publik? Apakah sudah minimal dipanggil, ditanya, seperti halnya sebelumnya itu tadi memerintahkan Joko Chandra ditangkap, sempat mengatakan Menko Polhukam mengatakan Joko Chandra mempermalukan dan melecehkan hukum begitu ya. Dan sekarang ini apakah kemudian juga menilai melecehkan hukum nih atau tidak? Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan iya atau tidak ya Mbak Nana ya, sampai saya hadir di meeting itu gitu kan. Karena kalaupun dipanggil berarti yang hadir adalah Jaksa Agung dan Presiden gitu. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengukur kepedulian Presiden ya Mbak Dini? Apa ukurannya? Kalau memang tadi Anda katakan Presiden menyimak berbagai suara, Presiden peduli dengan proses penegakan hukum, ukurannya apa ya? Salah satunya kalau saya lihat yang konkret aja nih ya gitu. Kalau kita lihat salah satu RUU yang akan didorong nih Mbak Nana untuk dibahas di masa sidang berikutnya itu adalah Undang-Undang Kejaksaan. Dan menurut saya ini adalah satu opportunity yang sangat bagus gitu ya untuk masyarakat, teman-teman juga dari ICW, dari MAKI gitu ya. Ayo kita kasih masukan karena memang kalau kita lihat masih ada lag gitu ya, dalam arti pertanyaannya trias politika, pembagian kekuasaan, tapi kemudian check and balance bagaimana kita punya, saya belum melihat kita punya satu mekanisme yang efektif untuk kita bersama-sama mengawasi dan mengevaluasi ya lembaga yudikatif kita. Bagaimana saya ingin lempar ke ICW, Kurnia, bagaimana Kurnia? Iya, saya tambahkan sedikit ya, Presiden itu mempunyai kekuasaan untuk membantu penegakan hukum dengan cara apa Mbak Nana? Dengan cara menghasilkan legislasi yang pro terhadap penegakan hukum. Hari ini soal pemberantasan korupsi, ada cukup banyak tunggakan legislasi pemerintah. RUU Tipikor, perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal. Tapi apa yang dikerjakan? Disibukkan dengan menggembosi KPK, dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya tambahkan satu lagi, November 2019 Presiden Jokowi memberikan gerasi kepada koruptor, Anas Makmun, mantan Gubernur Riau. Apa alasannya? Dan hasilnya hari ini sudah terlihat. Indeks persepsi korupsi kita anjlok. Dan ini menggambarkan ketiadaan politik hukum pemberantasan korupsi yang clear di tangan Presiden Jokowi. Ketika tadi kita dengarkan staf khusus Presiden bidang hukum Mbak Dini Purwo mengatakan, ini kan ada lembaga-lembaga terpisah nih. Ini ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Apa menurut Anda yang memang bisa diharapkan dilakukan oleh Presiden kalau begitu? Kalau tadi alasannya ada independensi peradilan dan sebagainya. Ya, secara administrasi tadi sudah disampaikan Mbak Dini sebenarnya Kapolri itu di bawah Presiden. Jaksa Agung itu di bawah Presiden. Ketua KPK secara administrasi kerja pemberantasan korupsi di bawah Presiden. Apa faktanya? Kita ambil satu contoh sederhana saja misalnya dalam konteks kekinian. Omongan Presiden ternyata tidak didengar lagi oleh bawahannya dalam konteks tes wawasan kebangsaan. Apakah Firly Bahuri mendengarkan suara Presiden Jokowi? Saya rasa tidak. Justru membangkang yang terlihat. Jadi bagaimana Presiden Jokowi tidak ada lagi pride-nya di depan bawahannya. Dan Presiden tidak punya kuasa juga yang semestinya punya kuasa yang sangat besar. Kepala negara, kepala pemerintahan, tapi sayangnya itu tidak diambil karena kita melihat arah pemerintahan hari ini hanya terfokus pada investasi dan ekonomi, padahal masalah utama investasi ekonomi adalah kepastian hukum. Lebih spesifik lagi soal pemberantasan korupsi. Gampang aja sederhana, kalau memang ini Jaksa Agung itu dianggap gagal dalam menegakkan keadilan urusan Pinangki, Presiden berhak mencopotnya. Kan begitu toh. Nah ini yang harus kita gaungkan dalam pengertian Mbak Dini tadi. Apakah kemudian merasa, oh tidak bisa mencat Jaksa Agung? Memang kalau kemudian, sebenarnya kasihan Kejaksaan Agung ini prestasinya besar. Kasus Jiwasraya menuntut seumur hidup dan kerugian bisa mengembalikan 18 triliun. Asabri juga begitu, nanti tuntutannya dan kerugiannya. Prestasinya besar semua. Bea Cukai bisa dijadikan kasus korupsi, besar semua ini. Tapi memang nilai setitik merusak susu sebelanga ini terjadi dan kemudian ini nampak Jaksa Agung tidak proven sehingga layak diganti menurut saya, dan akan diganti atau tidak kita tunggu nanti malahan gitu. Baik, kita akan kembali, masih ada waktu untuk membahas ini setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa.
keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu topik Mata Najwa malam ini. Saya akan langsung ke Mbak Dini Santi Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum. Mbak Dini, apa tanggapan Anda ketika tadi ICW kemudian juga dari MAKI mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi? Ya sebetulnya kalau mau dibilang mau beres semuanya memang tidak akan pernah beres ya Mbak Nana gitu. Tapi yang perlu saya mau tekankan dan mungkin juga mengajak teman-teman MAKI, ICW gitu ya. Kenapa kita tidak bersama-sama untuk memberikan kritik konstruktif? Memang ini tidak sempurna. Presiden juga mengakui kita tidak bilang bahwa ini sempurna. Masih banyak PR yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya kan tergantung kita mau melihat apa gelas itu setengah penuh atau setengah kosong ya Mbak Nana. Kalau kita mau lihat apa sih yang sudah dilakukan penanganan kasus Asabri seperti yang dikatakan, tertangkapnya buronan 11 tahun Joko Chandra meskipun akhirnya lepas lagi, tapi kan udah ada upaya yang kita mesti apresiasi. Kemudian juga buronan 17 tahun Maria Pauline kasus pembobolan BNI, kemudian penandatanganan mutual legal assistance dengan Swiss, di mana di situ kita tahu ya tempatnya rekening para koruptor kakap. Kemudian kalau kita mau lihat Polri juga bekerja Mbak Nana gitu. Kalau kita lihat selama tahun 2020 mereka menyelesaikan loh bekerja 71% total kasus kejahatan konvensional, memang bukan tipikor. Tapi juga ada Polri menangani ribuan kasus tipikor dengan total kerugian triliunan rupiah. Dan tadi RUU yang disebut dari teman ICW mungkin atau MAKI itu semua sedang didorong untuk diselesaikan di akhir tahun ini. Tapi semuanya itu kan memerlukan waktu dan memang kalau mau dilihat kok belum selesai ini, kok belum selesai itu, ya memang masih banyak yang belum selesai. Tapi kan kita juga harus melihat apa yang sudah selesai gitu Mbak Nana. Saya ingin ke ICW karena kalau kita bicara dari awal sesungguhnya ini bukan hanya 1, 2, 3 kasus kan. ICW sudah meneliti dalam setahun ini. Jadi trennya seperti apa? Ya, kami memantau Mbak Nana dari sejak tahun 2004 ada tren vonis perkara korupsi dari Pengadilan Tipikor Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Kita merujuk pada data tahun 2020. Tahun 2020 kami melihat ada 1.298 terdakwa yang disidangkan. Mbak Nana, ternyata kita di luar mengharapkan vonis berat kepada pelaku korupsi, catatan ICW rata-ratanya hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Selain dari itu, kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi 56 triliun. Tapi uang penggantinya hanya 19 triliun dan itu belum tentu masuk langsung ke kas negara karena ada proses eksekusi dan lain sebagainya. Denda Mbak Nana maksimal 1 miliar dari 1.298 terdakwa, ternyata hanya 6 terdakwa saja yang dijatuhi denda maksimal. Selain dari itu juga kita bisa melihat rata-rata tuntutan baik Kejaksaan Agung ataupun KPK hanya 4 tahun 1 bulan penjara. Dan juga di tahun 2020 merupakan vonis bebas atau lepas tertinggi ketimbang tahun 2017, 2018, 2019. Tahun 2020 ada sekitar 66 terdakwa. Baik, jadi kalau pakai tadi analogi Mbak Dini, gelasnya setengah penuh atau setengah kosong kalau ICW? Dari dulu kosong, gelasnya pecah. Dari tahun 2004 kosong, karena tidak ada vonis. Pecah bahkan, masa tapi pecah tidak ada. Gelasnya pecah. Tidak ada yang bisa diapresiasi dari proses penegakan hukum, Anda lihat? Tidak ada yang bisa diapresiasi? Hari ini saya baca berita itu namanya US Undang Sumantri kalau tidak salah dituntut hanya 2 tahun padahal dia pejabat Kemenak yang mestinya tahu haram halal. Itu tidak ada pemberatan padahal pasal 2 pasal 3 oleh KPK. Ini sangat terenyuh memang KPK kemudian semakin tidak hadir dalam kasus Pinangki Joko Chandra yang tadinya saya pernah diundang ke sana untuk paparan Kingmaker bapakku bapakmu, setidaknya mestinya kan diundang dulu Anita dan Pinangki untuk dimintai keterangan. Tidak ada proses lanjutan? Tidak dilakukan, tiba-tiba kemarin juga Pak Firly Bahuri yang terhormat mengatakan tidak meneruskan proses itu supervisi dan lain sebagainya karena dianggap cukup. Ya berarti saya harus terpaksa mengajukan gugatan pra peradilan. Dokumen saya 200 halaman ini yang ada saya bawa ini yang terkait ada bapakku bapakmu saya ajukan dan nanti biar jadi bukti pengadilan dan akan setelah jadi bukti saya buka di Google Drive semua orang bisa baca nantinya. Oke. Mas Kurnia, jadi terakhir. Dan memang ICW melihat Mbak Nana fenomena hukuman ringan khususnya di tingkat Mahkamah Agung itu ada tatkala Hakim Agung almarhum Pak Artijo Alkostar purna tugas. Tidak ada lagi hakim-hakim yang progresif yang dapat menghukum berat pelaku korupsi. Saya ambil contoh beberapa temuan ICW Mbak Nana soal pertimbangan-pertimbangan ganjil. Ada Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, dia dihukum ringan, pertimbangan meringankannya karena dianggap berjasa. Fahmi Darmawansyah, warga binaan Sukamiskin, menyuap Kalapas dengan mobil, apa dianggap bukan suap, tapi menunjukkan sifat kedermawanan. Jadi kita dipaksa untuk tidak waras melihat proses penegakan hukum ini. Rakyat dipaksa tidak waras, karena ternyata keadilan memang bersyarat.
Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang sudah hadir dan berbagi. Tapi terima kasih paling besar kepada Anda, rakyat Indonesia, yang kerap kali kena prank melihat diskon-diskon yang bertaburan. Bukan di marketplace, bukan di mall, tapi di pengadilan. Sehat semua teman-teman, jagalah kewarasan sama-sama. Assalamualaikum. Definisi tentang keadilan diperdebatkan sepanjang masa, dirumuskan ahli hukum, filsafat, politik, sampai agama. Jangan sampai berhenti di atas kertas sekedar coretan. Keadilan juga mesti dirasakan dalam keseharian. Rasa hayat tentang hikmatnya menikmati kesetaraan, mendapat jaminan perlakuan yang memanusiakan. Bukan keadilan jika hanya segelintir yang menikmati, sedangkan yang lain diperlakukan timpang sesuka hati. Sistem yang memudahkan para pencoleng hidup berkali-kali niscaya akan membuat lapuk masa depan kita sendiri. Ketika hukum dipakai untuk membela teman sendiri, gelagat keadilan sedang menjauh dari sebuah negeri. Saat kriminal diistimewakan dengan memanfaatkan pasal, mustahil ada kapok dan sesal di hati para begundal. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.